Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam beberapa waktu saya mendapatkan sebuah pesan yang memberi makna yang cukup dalam. Saya bacakan bagi kita. Kalau kekayaan datang karena kerja keras, seharusnya orang yang paling kaya adalah kuli bangunan. Kalau kekayaan datang karena banyaknya waktu kerja, seharusnya warung-warung kopi yang terbuka 24 jam bisa mengalahkan McDonald atau KFC. Kalau kekayaan datang karena kepintaran, seharusnya dosen-dosen menjadi orang paling kaya. Kalau kekayaan datang karena pangkat, seharusnya presiden dan raja berada di urutan pertama dari 100 orang terkaya di dunia. Penghasilan atau pendapatan yang kita terima sesungguhnya datang dari kasih karunia dan kasih sayang Tuhan semata-mata. Mengejar harta atau penghasilan bukan mengejar jumlahnya, tetapi mengejar berkatnya. Pesan ini sungguh memberkati Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita mengejar penghasilan kita karena kita hanya terfokus kepada kekayaan. Kita ingin mengejar penghasilan dalam jumlah yang besar. Tetapi penghasilan itu ternyata kita dapat dari cara-cara yang curang, yang pada akhirnya di dalam kekayaan itu tidak terdapat berkat, tidak diberkati oleh Tuhan. Justru penghasilan, pendapatan yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar justru membawa malapetaka bagi kita. Dikatakan di dalam Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Di dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup dikatakan, berkat Tuhan adalah kekayaan kita yang sesungguhnya, yang tidak disertai duka cita. Dari pesan Amsal ini mau mengajarkan kepada kita, penghasilan yang kita dapatkan dengan cara seperti itu yang tidak benar, tidak halal, justru di dalamnya ada duka cita. Pada akhirnya penyesalan. Bisa saja kita pada akhirnya nama baik kita hancur, kita menjadi seorang yang di penjara, dan begitu keluar penjara akan melekat seorang residivis karena hasil korupsi, hasil kejahatan, ya, masalah keuangan. Karena kita mengumpulkan harta kita, penghasilan kita tidak halal, tidak sesuai dengan cara-cara yang Tuhan mau. Kemudian di dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan pahit. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan Raja Salomo di hari tuanya di dalam kitab Pengkhotbah ini. Bahwa ternyata harta benda, kekayaan, kemuliaan, ketenaran, popularitas, jabatan, itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Tapi ada orang yang Tuhan berikan semuanya sampai dia tidak kekurangan apapun. Bahkan apa yang dia inginkan, ya, dia bisa peroleh. Tapi ternyata orang tersebut tidak diizinkan Tuhan untuk menikmatinya. Maka itu adalah suatu kesia-siaan dan penderitaan pahit. Di dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup dikatakan demikian, Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Ada satu lagi kemalangan yang telah kulihat di mana-mana. Allah telah memberikan kepada beberapa orang kekayaan dan kehormatan yang besar, sehingga mereka dapat memperoleh segala sesuatu yang diingini mereka. Tetapi Allah tidak memberi mereka kesehatan untuk menikmatinya. Mereka mati dan orang lain mendapat semua kekayaan itu. Ini adalah kesia-siaan dan merupakan kenyataan yang pahit. Ada orang yang pada akhirnya mengumpulkan harta, ya, dengan mengabaikan jam doa, jam ibadah, mengabaikan hal-hal rohani. Begitu dia kumpulkan harta semua, belum sempat menikmati, ternyata dia sudah meninggal, dia mati. Maka orang lain yang menikmati kekayaan itu, maka itu adalah suatu kenyataan pahit. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, tapi ingatlah, kalau kita diberkati, itu semua
bukan karena hebatnya kita, tapi mutlak karena berkat daripada Tuhan semata-mata. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 7, berulang kali saya mengingatkan kepada setiap jemaat, bahkan sahabat netizen. Ayat ini mengingatkan kita supaya kita jangan sombong dengan segala pencapaian kita, apapun itu. Karena segala sesuatu yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 7 berkata, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saya baca di dalam beberapa terjemahan yang lain. Siapakah yang menjadikan saudara lebih dari orang lain? Bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Jadi mengapa mau menyombongkan diri seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang diberi? Apakah yang saudara sombongkan? Adakah sesuatu yang saudara miliki yang bukan pemberian Allah? Dan apabila segala yang saudara miliki berasal dari Allah, mengapa saudara membanggakan diri seolah-olah saudara telah berhasil atas daya upaya sendiri? Kalau hari ini engkau berhasil dalam karir jabatanmu, engkau berhasil dalam bisnismu, hari ini engkau berhasil di dalam mungkin pelayananmu, ya, Tuhan memberkati engkau. Ingat bahwa apa yang kau dapatkan bukan karena daya upaya dirimu, tapi semua adalah mutlak pemberian daripada Tuhan. Jangan sombong dan jangan angkuh. Kalau itu pemberian, maka kapan saja Tuhan bisa ambil itu. Jabatan yang Tuhan berikan, ketika engkau salah menggunakan jabatan itu, tidak memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan cabut jabatan itu. Tuhan bisa ambil jabatan itu kapan saja. Tidak peduli pangkat apa engkau hari ini, Tuhan bisa mengakhiri engkau. Dari mungkin pangkat yang tinggi, engkau bisa pada akhirnya menjadi seorang pesakitan di dalam penjara. Tuhan bisa merendahkan kita dengan begitu mudah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap apa yang hari ini kita miliki, jabatan, harta, kekayaan, apapun, jangan buat kita sombong. Tapi kita berlutut berdoa, Tuhan, biarkan aku memuliakan engkau lewat jabatanku. Biarlah aku memuliakan Tuhan melalui hartaku. Karena aku tahu bahwa segala yang aku terima, itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Karena itu, perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita terjebak kepada hasrat ingin kaya, pada akhirnya justru bukan membawa kita kepada kekayaan, tetapi justru membawa kita kepada kebinasaan dan keruntuhan. Dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8 hingga ayat yang ke-10, Rasul Paulus menasihatkan seorang gembala muda, anak rohaninya Timotius, di dalam pelayanannya harus berjaga hati supaya jangan sampai pada akhirnya Timotius sebagai seorang gembala muda, pendeta muda, hancur di dalam pengembalaannya. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, 1 Timotius 6 ayat 8. Jadi kalau ada makanan dan pakaian, itu sudah cukup. Tetapi orang yang mau menjadi kaya, orang yang ingin kaya, tergoda dan terjerat oleh bermacam-macam keinginan yang bodoh dan yang merusak. Keinginan-keinginan itu membuat orang menjadi hancur dan celaka. Sebab dari cinta uang timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang yang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Lalu mereka tertimpa banyak penderitaan yang menghancurkan hati mereka. Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Keinginan hasrat ingin kaya justru bukan kekayaan yang kita dapatkan, justru membawa kita kepada penderitaan dan kehancuran. Kalau kita lihat tokoh Alkitab, Abraham, Salomo, Daniel, Sadak, Mesak, Abednego, mereka tidak pernah berdoa minta untuk kekayaan banyak. Mereka tidak meminta untuk harta berlimpah. Mereka juga tidak meminta untuk dapatkan kursi kedudukan atau jabatan. Tapi yang mereka lakukan dari Abraham, Salomo, Daniel, Sadak, Mesak, Abednego, mereka hanya setia kepada Tuhan, taat mutlak, patuh kepada Tuhan. Mereka betul-betul mau setia kepada Tuhan. Salomo meminta hikmat, maka Tuhan bilang, yang tidak engkau minta kekayaan, umur panjang kuberikan kepadamu. Abraham pun karena ketaatan dia sebagai bapa orang beriman, maka Tuhan memberkati dia dengan kekayaan. Ayub pun demikian, bahkan terbukti ketika dia mengalami ujian cobaan berat, sampai dia berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila, masakan engkau mau menerima yang baik saja daripada Tuhan? Ayub tahu penderitaan yang dia alami pun atas seizin Tuhan. Karena di dalam bagian lain firman Tuhan juga berkata bahwa Allah yang menjadikan nasib malang dan nasib mujur. Maka Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengingat bersama apa yang dikatakan firman Tuhan. Jangan sampai kita tergoda ingin kaya, yang justru bukan kekayaan yang datang, justru kehancuran, kebinasaan, dan penderitaan yang akan
menemui kita pada akhirnya. Kemudian di dalam Amsal pasal 23 ayat 4-5 jelas berkata, Amsal 23 ayat 4-5 berkata, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Ini perintah firman Tuhan. Jangan bersusah payah menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Engkau mengamat-amati kekayaan itu, ya, digambarkan oleh Amsal, engkau mengamat-amati kekayaan tersebut, ya, maka lenyaplah kekayaan itu secara tiba-tiba. Karena tiba-tiba ia bersayap. Seolah-olah bahwa kekayaan itu dia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Artinya, orang yang ingin kaya, orang yang bersusah payah ingin menjadi kaya, pada akhirnya yang ada itu kehancuran dan penyesalan. Belajarlah setia kepada Tuhan. Toh kalau hati kita baik, hati kita benar, hidup kita mau menjadi berkat, Tuhan pasti percayakan kekayaan kepada kita. Dengan satu tujuan, kita memuliakan Tuhan melalui kekayaan kita. Coba lihat Abraham, coba lihat Ayub, coba lihat Salomo, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka diberkati Tuhan, diberikan jabatan, tapi hati mereka tidak melekat kepada kekayaan tersebut. Raja Daud pun demikian. Justru dengan kekayaan itu, kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu yang harus dilakukan kita sebagai orang Kristen hari ini. Ketika kita bekerja, berusaha, mengumpulkan penghasilan kita, biarlah, ya, bukan berbicara soal jumlah, tapi kita mau penghasilan yang kita kumpulkan itu betul-betul diberkati oleh Tuhan. Amsal 30 ayat yang ke-8 dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Biarlah kita menikmati gaji yang merupakan bagian kita. Jangan korupsi, jangan ambil makanan bagian orang lain, jangan ambil gaji atau upah orang lain, jangan melakukan tipu muslihat. Belajarlah dari Amsal ini mengingatkan sebagai orang Kristen yang sejati, seharusnya janganlah kita melakukan kecurangan atau kebohongan, tapi biarlah kita menikmati makanan yang menjadi bagian kita. Bekerja karena kita mau supaya penghasilan kita diberkati oleh Tuhan. Imamat pasal 19 ayat 13 berkata, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok hari. Sebagaimana juga diteguhkan di dalam Ulangan 24 ayat 14-15. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Kalau Anda sudah terbiasa kumpulkan uang dari hasil korupsi, engkau sudah terbiasa mengumpulkan uang dari tahan bantuan-bantuan sosial, engkau potong, engkau ambil, Alkitab bilang orang-orang itu menangis, mereka orang miskin, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan melihat itu sebagai satu dosa, engkau akan dimurkai Tuhan. Maka betul, kekayaan yang engkau kumpul dari hasil kejahatan tidak menjadi berkat, tapi justru kekayaan itu membawa kutuk di dalam rumah tanggamu, di dalam kehidupanmu. Lukas pasal yang ketiga ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya, kepada Yohanes Pembaptis, dan kami yang mau bertobat, para prajurit yang mau bertobat, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada para prajurit tersebut. Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Perhatikan baik-baik. Menjadi seorang Kristen, mari kita kumpul penghasilan yang kita mau supaya diberkati Tuhan, bukan penghasilan yang di dalamnya ada kutuk. Yaitu penghasilan yang kita bekerja dengan kejujuran, bukan dengan kecurangan dan kebohongan, bukan dengan merampas dan memeras upah kerja orang, ya. Dan dengan kita belajar mencukupkan diri kita dengan gaji dan tunjangan kita. Supaya apa? Penghasilan yang kita dapatkan itu diberkati Tuhan. Penghasilan bukan berbicara tentang berapa banyak jumlah yang kita miliki, yang kita dapatkan, tidak. Penghasilan itu diberkati oleh Tuhan, itu jauh lebih penting. Karena kalau kita hanya berfokus kepada penghasilan melihat jumlahnya, maka kita akan bisa saja korupsi, bisa saja kita merampas, menahan upah kerja orang, bisa saja kita apalagi, ya, melakukan kebohongan dan kecurangan. Yang ternyata betul mungkin penghasilan kita banyak, uang kita banyak, tapi ternyata di dalamnya ada kutuk, maka justru kita membawa malapetaka dalam rumah tangga kita. Karena Amsal 20 ayat 21 berkata, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati.
Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, harta yang mula-mula diperoleh dengan cepat, ingin cepat kaya maka korupsi, ingin cepat kaya merampas ya hak orang, ya ingin cepat kaya memeras orang, ingin cepat kaya engkau menahan upah kerja orang, ingin cepat kaya engkau buat kecurangan, engkau melakukan tipu muslihat. Maka firman Tuhan bilang, harta yang mula-mula cepat naiknya, kayanya cepat, promosi jabatan pangkatnya juga cepat, maka pada akhirnya itu bukan berkat, justru kutuk yang justru membawa malapetaka di dalam hidupmu dan dalam keluargamu. Kesimpulannya, apa yang kita bisa pelajari dari renungan ini? Apapun yang kita dapatkan, pastikanlah sesuai dengan cara Tuhan. Tidak menipu, tidak merampas, tidak melakukan kecurangan, tidak memeras, atau dengan kata lain, kita tidak membuat orang lain susah untuk memperkaya diri kita sendiri. Jangan sampai penghasilan itu tidak diberkati Tuhan, dan justru penghasilan itu akan membawa malapetaka bagi kita. Karena itu hari ini ketika kita bekerja, berusaha, mengucap syukurlah. Berapapun gajimu, berapapun pendapatan penghasilanmu hari ini, dari tokomu, dari kiosmu, dari hasil jual sayur, dari hasil engkau mungkin jadi ojek, ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena percaya, berkat Tuhan tidak mungkin tertukar. Tuhan tahu bagaimana apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita, dan Tuhan pasti akan memenuhi dan mencukupinya. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Shalom.